Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Developer Awam di sini. Di video kali ini kita akan lanjut untuk proses AI modelnya kita di lokal menggunakan LLMastas. Di video sebelumnya kita sudah bahas apa itu LLMastas dan bagaimana cara install AI di lokal. Jadi kita penggunaannya tanpa internet, unlimited token. Buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini, saya saranin untuk menonton video sebelumnya, atau teman-teman boleh kan di atas sebelah kanan daripada video ini. Oke teman-teman, jadi hasil akhir dari video kita kali ini kurang lebih seperti ini. Sini kita sudah menggunakan modelnya kita ya teman-teman ya. Ini kita menggunakan model Queen 3, ini ID-nya. Kita sudah menyesuaikan ke open code-nya kita. Ini ya ada di lokal ya teman-teman ya. Kita sudah integrasikan modelnya kita dan sudah terbaca di open code. Nah, jadi kita coba kasih perintah hello, are you connected? Nah, di sini kita untuk ngecek apakah AI LMS tasknya kita itu sudah connect di open code-nya kita. Oke, kita enter. Oke, sini kita tunggu aja hasilnya. Lumayan nih, udah terhubung ya teman-teman ya. Thinking dia sedang memproses. Oke, hasilnya udah keluar ya teman-teman ya. Hello, I am here and ready to help. Oke, berarti ini artinya LMS tasknya kita sudah connect ke dalam open code-nya kita, sehingga kita bisa menggunakannya untuk AI agent-nya kita. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu hasil akhir dari video kita kali ini untuk integrasi LMS tasknya kita gitu ke dalam open code untuk kita gunakan ke dalam project-nya kita sebagai AI agent. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Belajar coding dari nol, bareng-bareng jadi developer. Oke, di sini kita coba preview dulu sedikit apa yang udah kita buat di video sebelumnya, yaitu di sini kita sudah berhasil ya teman-teman ya, install LMastas menggunakan model Queen 3 ya teman-teman ya. Ini lagi running dan di sini ada UI-nya yang bisa kita buka, yaitu di sini ya teman-teman ya, 127.001 portnya 11435/UI. Oke, contohnya seperti ini. Ini adalah tampilannya setelah kita berhasil install LMastas. Nah, di sini kita bisa menanyakan sesuatu. Tentunya kita coba tanya apa itu LMastas. Oke, sini dia lagi proses datanya kita. Ini running di lokal ya teman-teman ya. Jadi kita unlimited token ketika kita menggunakannya. Sep. Nah, dia langsung berhasil. Ini lumayan cepat ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman melakukan instalasi menggunakan LMastas ini, teman-teman ketika memilih model itu langsung otomatis dipilihkan oleh si LMastas ini. Jadi apa yang model mana yang cocok di PC atau di laptopnya teman-teman. Kebetulan di PC saya saat ini yang saya install LMastas ini, dia menyarankan Queen 3. Jadi bisa support menggunakan Queen 3 ya teman-teman ya. Oke, jadi kemungkinan seperti itu. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi di sini kita bisa menanyakan sesuatu. Next, kita akan coba integrasikan LMastasnya kita ini ke dalam AI agent kita ya teman-teman ya, sehingga kita bisa gunakan untuk develop atau membangun projectnya kita menggunakan AI agent, yang mana AI agentnya kita itu kita install atau kita setup di lokal, jadi tanpa menggunakan token. Jadi kita bisa unlimited token, tidak terpengaruh lagi tentang limit, karena limit tokennya kita. Karena kita sudah install modelnya kita di lokal. Next, kita untuk caranya sebelumnya sudah pernah dibahas di artikel developer awam, teman-teman bisa lihat. Ini kita sambungin ke open code ya teman-teman ya, untuk AI coding, untuk AI agentnya kita. Oke, ini untuk instalasi Windows 11, kita preview sedikit. Oke,
Nextnya di sini kita tambahkan untuk custom provider ya teman-teman ya di OpenCode. Pertama, kita buka dulu OpenCode-nya kita. Kemudian di dalam OpenCode kita connect. Sebelum teman-teman jalankan ini, teman-teman harus install dulu OpenCode ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum paham cara install OpenCode, teman-teman boleh komen di kolom description biar kita nextnya mungkin kita coba buat tutorial atau kita coba sharing bagaimana cara install OpenCode di Windows. Oke, kebetulan di sini saya sudah install OpenCode ya teman-teman ya. Contohnya ini saya coba buka project. Oke, ini project Laravel ya teman-teman ya. Oke, di sini ketika salah satu kalau dia berhasil install OpenCode, ketika kita jalankan OpenCode seperti ini. Oke. Di sini saya menjalankan OpenCode di Ubuntu ya teman-teman ya. Di Ubuntu, di server Ubuntu menggunakan Ubuntu 24. Di sini saya menggunakan WSL ya teman-teman ya, karena saya menggunakan Windows. Oke, next. Kita udah berhasil buka OpenCode-nya. Sekarang kita ketik /connect. Seperti ini, enter. Nah, di sini kita disuruh pilih kita mau connect kemana gitu ya teman-teman ya. Oke, kita coba buka. Kita pilih order. Apakah ada order? Kita search order. Nah, di sini ada ya teman-teman ya, order custom provider. Kita pilih aja ordernya. Oke, setelah itu katanya masukkan ID provider yang gampang. Ini kita bisa lihat di LMASTAS. Oke. Kita masukkan aja LMASTAS. Bentar. API key-nya. Kemudian di sini kita akan minta API key. Oke, sembarang aja local key. Bentar. Oke, kita tunggu. Ya, udah berhasil ya teman-teman ya. Di sini save credential ada di opencode.json. Oke. Selanjutnya kita buka opencode.json-nya kita. Itu ada di sini ya teman-teman ya. Opencode.json kita buka. Kita kecilin dulu. Save. Seperti ini. Ini adalah opencode-nya.json. Karena ini saya menggunakan sebelumnya sudah install Laravel Boost ya teman-teman ya. Jadi by default dia muncul seperti ini. Oke, nextnya di sini kita. Oke, ini kita tambahin aja ini provider. Kita copy aja sampai sini ya teman-teman ya. Oke. Di sini kita masukkan ini. Oke. Nah, ini udah berhasil. Oke, nextnya. Nah, ini ada beberapa ketentuan yang harus teman-teman pahami ya. Limit konteks dengan limit output. Oke, di sini kita cek dulu ya teman-teman ya, model yang kita gunakan itu. Di sini kita menggunakan modelnya ini ya. Ini berarti kita copy. Jadi ini kita masukkan ke model sini. Queen ini ya teman-teman ya. Saja Queen 3 coder LMASTAS. Ya, seperti ini. Karena kita menggunakan seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nextnya. Jangan lupa ini kita save dulu. Oke, selanjutnya. Kita coba jalankan dan pilih model. Kita coba /model. Apakah nanti provider dengan nama LMASTAS lokal ada muncul ya teman-teman ya. Yang ini LMASTAS lokal. Oke, kita pilih dulu. Kita pilih /model. Oke, di sini kita coba cari LL lama. Oke, belum ada ya teman-teman ya. Kita cek dulu. Ini kita coba
close dulu ya teman-teman ya. Coba kita close lagi dulu aja untuk open code-nya. Oke, langsung lagi open code. Kita cek modelnya. Oke, udah berhasil ya teman-teman ya. Teman-teman boleh lihat di sini di bawah udah ada LLM Astas lokal seperti ini. Oke, berarti kita sudah berhasil ya teman-teman ya untuk integrasi datanya kita. Jadi tadi kita harus restart dulu ya teman-teman ya. Kita close dulu open code-nya, terus kita masuk lagi biar LLM Astasnya kita yang kita setup di lokal itu terdeteksi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman ketika nanti ada kendala, teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar. Mungkin nanti masalahnya mungkin ada di model yang penamaan ini ya teman-teman ya. Jadi di sini kan untuk memastikan apakah di sini kan ada model ya teman-teman ya. Harus sama persis dengan ID yang dikembalikan dari curl ini. Jadi kita bisa copy ini untuk memastikan atau mengambil ID apakah ID-nya kita itu udah sesuai dengan yang ini gitu ya teman-teman ya. Jadi kita coba nih teman-teman buka tab baru aja. Oke, sini teman-teman jalankan curl ini, enter. Oke. Yes. Oke, di sini teman-teman boleh lihat ini. Ini ada ID ya teman-teman ya. ID Queen. Nah, jadi teman-teman copy atau ambil datanya ini untuk dimasukkan ke setting dari opencode.json-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, next-nya. Sini kita coba pilih ya teman-teman ya. Select model tadi. Enter. Oke, di sini kita sudah menggunakan LLM Astas untuk yang lokal gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini kita udah connect dengan project yang kita. Oke, di sini kita pm run dev. Coba kita jalankan dulu projectnya kita ya teman-teman ya. Sini saya tesnya menggunakan Laravel ya teman-teman ya untuk project Laravel. Oke. Oke, ini adalah projectnya kita ya teman-teman ya di Laravel yang kita jalan sekarang, yang udah kita setup untuk open code-nya. Nah, sekarang kita akan coba di sini kita akan coba tes. Karena kita udah setting, kita coba tes di sini, kita ketik hello. Apakah sudah connect? Kita coba simple seperti ini, apakah dia sudah connect LLM Astas di lokal kita dengan open code-nya. Kita enter. Oke, di sini kita sambil menunggu hasilnya, kita coba buka lagi PowerShell LLM Astas-nya. Ini kita sedang jalan, kita coba cek lognya. Sini, ini adalah log untuk progres hasil dari yang kita tanyakan tadi ya teman-teman ya. Coba bagi dua ini. Nah, dia kita bisa lihat di bagian sini. Proses ini kita bisa lihat di dalam lognya ini ya teman-teman ya. Oke, di sini sepertinya membutuhkan waktu untuk proses get datanya atau integrasi datanya ke lokal LLM Astas-nya kita dari open code ya teman-teman ya. Kita tunggu aja. Yap, di sini kita bisa lihat dia udah berubah jadi ada tingkat ya. Nah, ini halo, saya siap membantu. Dia berhasil ya teman-teman ya. Baru di sini dia berganti gitu ya teman-teman ya. Jadi halo, saya siap membantu. Jadi waktu yang diperlukan itu sekitar 8,2 detik ya teman-teman ya. Oke. Kita coba tanya lagi, kamu menggunakan model apa? Coba tanya lagi. Nah, di sini dia langsung lognya langsung berubah ya teman-teman ya. Ada lognya lagi. Dia proses
integrasi modelnya Elmastas. Kalau teman-teman ingin melihat lognya ada di bagian sini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini kita close aja dulu, kita minimize. Nah, di sini kita bisa lihat saya menggunakan model Queen. Nah, di bagian kanan kita bisa lihat ada 10.770 token yang digunakan dengan 66% gitu ya teman-teman ya. Oke, kita coba tanya ke dia, sekarang ini kamu sekarang di project ini cek folder saat ini menggunakan framework apa untuk project di sini. Oke, sini kita tanyakan untuk dia mengecek foldernya kita. Saat ini kita menggunakan framework apa gitu ya teman-teman ya. Enter. Yup, dia lagi pikir. Ini artinya dia udah connect ya teman-teman ya. Antara modelnya kita di lokal menggunakan Elmastas tadi, kita sudah connect menggunakan open code-nya kita. Oke, sini kita bisa lihat dia sedang mencari ya teman-teman ya. Dia sedang mencek untuk composer JSON-nya kita. Dia ingin mengecek seluruh komposernya untuk mengetahui kita ini sedang menggunakan project apa, menggunakan framework apa gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ada masalah ketika menjalankan open code-nya setelah setup settingnya ya teman-teman ya, atau ketika teman-teman ada errornya itu tidak berhasil gitu ya teman-teman ya, ada di bawah ini ada tulisan warna merah not connected atau seperti apa. Caranya teman-teman cukup buka PSL baru ya teman-teman ya, atau terminal baru sambil kita menunggu hasil respon dari open code tadi. Jika teman-teman ada error di bawahnya tadi yang saya bilang di sini, jadi dia nggak connect ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan dulu ketika menjalankan ini di dalam WSL dia muncul seperti ini ya teman-teman ya, object list data ID. ID inilah yang kita set tadi di Queen ini ya teman-teman ya. ID ini pastikan ini sudah berjalan gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita nge-curl ini di WSL dan hasilnya bukan ini, berarti ada something atau ada sesuatu yang belum connect gitu ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang ketika ada kendala ketika menggunakan ini di WSL dan tidak muncul seperti ini, teman-teman boleh komen di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama seperti itu teman-teman. Oke, kita cek lagi untuk WSL kita. Yap, di sini sudah kita lihat ya teman-teman ya, hasilnya ya, frameworknya Laravel. Sini teman-teman kita bisa lihat dia membaca untuk proyeknya kita gitu ya teman-teman ya. Ya mungkin responnya agak sedikit lama ya teman-teman ya. Ini tergantung dengan PC atau spek laptopnya teman-teman gitu. Oke, di sini hasilnya udah keluar ya teman-teman ya. Project ini menggunakan Laravel 12 dengan Laravel 4 menggunakan Composer. Jadi seperti ini. Ini adalah hasilnya. Jadi sudah berhasil untuk integrasi Elmastasnya kita ke dalam open code sehingga bisa kita gunakan di AI agentnya kita seperti itu. Dan ada beberapa hal yang harus teman-teman ingat sebelum menjalankan modelnya ya teman-teman ya. Kita buka lagi Elmastas ini, teman-teman pilih tab ya. Nah, masuk ke bagian setting sini, teman-teman setting konteksnya ya teman-teman ya. Nah, ini ada konteks. Konteksnya itu semakin besar. Kalau kita edit ya contohnya seperti ini. Nih, ini ada bagiannya semakin besar dia, jadi membutuhkan RAM semakin gede gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman pertama kali menjalankan ini,
Jadi jika by default auto, itu akan konteksnya akan gede ya teman-teman ya, sesuai dengan yang kita pakai. Semakin besar berarti RAM-nya kita atau CPU-nya kita itu semakin banyak memakan RAM. Kadang-kadang bisa freeze ya teman-teman untuk PC-nya kita, jika PC-nya kita nggak sanggup seperti itu. Jadi saya saranin teman-teman menyesuaikan aja. Sini saya menggunakan 16.384 ya teman-teman ya untuk konteksnya. Jadi ketika teman-teman menggunakan 16.034 ini, teman-teman harus menyesuaikan juga di limit konteksnya nih. Jadi konteksnya sesuaikan sama dengan yang teman-teman yang udah setting, terus outputnya berapa gitu teman-teman ya. Oke, karena sebelumnya saya setting ini sesuai dengan di artikel yang kita ya teman-teman ya. 32 itu nge-freeze laptopnya ya teman-teman. PC-nya nge-freeze. Jadi saya turun lagi konteksnya ke 16.000, baru dia dapat ya teman-teman ya. Baru responnya muncul seperti itu teman-teman. Oke, di sini kita bisa lihat masih proses membaca project yang kita ya teman-teman ya. Jadi membutuhkan banyak waktu untuk membaca keseluruhan dari project yang kita. Jadi sambil berjalan, ini kita bisa cek lagi. Ini kita buka lagi tab baru ya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman ingin install model baru lagi, cukup jalankan llama stas ini, enter. Oke, di sini ada pilihannya seperti video kita yang pertama ya teman-teman ya. Sini kita langsung dikasih tahu kita menggunakan spek dari PC atau laptopnya kita. Kemudian di sini ada install method ya teman-teman ya. GitHub release, use existing binary. Jadi dia mengakses yang udah ada di sistemnya kita gitu ya teman-teman ya. Oke. Kalau kita memilih GitHub release, berarti dia langsung ke GitHub ya teman-teman ya, atau menggunakan existing bisa juga, teman-teman bebas. Contohnya di sini menggunakan existing binary ya teman-teman ya, kita cek. Oke, di sini bisa ada berapa model ya teman-teman ya. Teman-teman boleh pilih gunakan model yang mana, ini sesuai dengan RAM-nya teman-teman seperti itu. Ini di sini kan RAM saya 16 GB ya teman-teman ya. Jadi dia mengasih pilihan yang support 16 GB RAM-nya. Seperti itu teman-teman. Oke. Kita close saja. Jadi kurang lebih seperti ini. Jika teman-teman ingin install model baru lagi. Jadi nanti di LMASTAS ini ada banyak modelnya gitu ya teman-teman ya. PC atau laptopnya teman-teman itu mendukung seperti itu teman-teman. Kita buka lagi karena kita seperti ini. Oke, di kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya, untuk hasil dari ngegetnya, membaca sistemnya kita. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara integrasi LMASTAS-nya kita ke dalam OpenCode yang akan kita gunakan sebagai AI agent. Tapi balik lagi ya teman-teman ya. Jadi PC atau laptopnya teman-teman itu harus support, setidaknya teman-teman jika ingin hasilnya lebih minimal lagi, teman-teman menggunakan RAM itu minimal 32 GB ya teman-teman ya. Seperti itu. Untuk agar respon dari AI agentnya kita itu lebih cepat lagi atau lebih maksimal lagi ya teman-teman ya. Jadi konteksnya bisa kita naikin lagi. Oke, mungkin itu aja untuk tutorial kita kali ini untuk menghubungkan LMASTAS-nya kita ke dalam OpenCode untuk kita gunakan menjadi AI agent. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer. Makasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan follow
@developerawam biar nggak ketinggalan konten selanjutnya.